Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyal Menardi Saputra. Di sini saya akan membahas materi terkait pembahasan soal matematika yang nantinya akan membantu teman-teman ketika mendapatkan soal seperti itu. Teman-teman sudah tahu bagaimana cara pembahasannya, bagaimana. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama ya. Oke, berikut adalah soal-soal yang akan saya bahas. Itu ada materi transformasi geometri, kemudian persamaan kuadrat, dan juga barisan aritmatika, dan yang terakhir ada fungsi dan inverse fungsi aljabar. Silakan teman-teman boleh coba terlebih dahulu sebelum melihat pembahasannya. Soalnya bisa di pause. Oke, next. Langsung saja ke soal nomor 1. Di sini ada soal ujian tulis UGM tahun 2018. Matematika IPA kode 575 nomor 12. Kemudian kode 576-nya itu berada di nomor 11. Jadi soal ini akan membahas materi tentang transformasi geometri. Oke, langsung saja ke soalnya. Diketahui P1 adalah pencerminan titik 2, K terhadap garis X sama dengan Y. Jika luas segitiga POP1 adalah 6, maka mutlaknya itu sama dengan berapa? Oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, langsung saja ke penyelesaiannya. Jadi teman-teman yang harus kalian ingat, jadi soal ini kan membahas transformasi geometri terkait pencerminan ya. Oke, penyelesaiannya begini. Teman-teman harus ingat kembali, ketika kita punya sebuah titik, katakanlah titik A itu X, Y. Ketika kita cerminkan terhadap garis X sama dengan Y, maka hasil pencerminannya itu adalah Y, X. Artinya tinggal hasil pencerminannya itu tinggal kita balik aja. Yang awalnya X, Y itu menjadi Y, X begitu. Oke, karena di soal ini sudah diketahui titik P1 nya itu adalah 2, K, berarti bisa kita tulis P1 sama dengan 2, K. Kemudian bagaimana cara kita mencari titik P nya? Berapa nilai titik P nya? Ya, tinggal kita balik aja. Karena dia kita cerminkan terhadap garis X sama dengan Y, maka titik P nya yang bisa kita dapatkan adalah balikan dari P1, berarti K, 2. Oke, P-nya berarti K, 2 ya. Kemudian titik O nya itu titik pusat, berarti ya 0,0. Oke, di sini titik O nya itu adalah 0,0. Nah, kemudian langkah selanjutnya teman-teman harus ingat kembali, di sini kan ada luas segitiga POP adalah 6 ya. Oke, jadi ketika kita punya sebuah segitiga, itu kan titiknya ada 3. Kita katakanlah titiknya itu adalah titik A, A1, A2, kemudian titik B-nya itu B1, 2, kemudian titik C-nya adalah C1, C2. Nah, bagaimana cara kita mencari ini luas segitiganya? Nah, untuk mencari luas segitiga dari ketiga titik ini, itu adalah caranya seperti ini. 1/2 itu kita kalikan dengan ini A1, A2, kemudian B1, B2, C1, C2, kemudian balik lagi ke A1, A2. Nah, cara pengerjaannya itu seperti pengerjaan determinan ya teman-teman. Teman-teman tinggal ini aja, kalikan A1 itu dikalikan dengan B2, kemudian ditambah dengan B1, dikalikan C2, kemudian ditambah C1 dikalikan C2, kemudian dikurang B1 dikali A2 dikali B1, kemudian ditambah B2 kali C1, kemudian C2 dikali A1, begitu ya teman-teman cara pengerjaannya.
Oke, langsung saja. Karena di soal ini sudah kita ketahui titik awalnya atau ketiga titiknya itu ada K, 2, K dan 0,0. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Berarti 1/2 itu kita kalikan dengan K2 ini, berarti K2 ini, kemudian 2K, kemudian 0,0 ini, kemudian balik lagi ke K2. Ini sama dengan 6. Nah, 6 dari mana? Kan sudah diketahui di soal bahwa luas segitiganya itu adalah sama dengan 6. Maka kita bisa langsung saja tulis sama dengan 6. Kemudian ini bisa kita buat 1/2-nya hilang. Berarti kedua ruas kita kalikan dengan 2. Maka akan menjadi seperti ini. Sisa K2, 2K, 0K2 sama dengan 12. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan seperti yang saya katakan tadi. Ini kita kalikan dengan K, berarti K kuadrat, kemudian ditambah dengan 2 dikali 0, ditambah 0 kali 2, kemudian dikurang 2 kali 2. Ini berarti hasilnya. Begini hasilnya. Nih dari sini ya. Ini K kuadrat dari mana? Dari sini K dikali K kuadrat, kemudian ditambah 2 kali 0 itu berarti 0 kan. Kemudian ditambah 0 kali 2 itu 0. Kemudian dikurang ini 2 kali 2. 2 kali 2 berarti berapa? 4. Kemudian ditambah K kali 0. K kali 0 itu 0. Ditambah 0 kali K berarti 0. Sama dengan 12. Kemudian ini kita substitusikan aja. Jadi sisa K kuadrat. Ini kan berarti dijumlahkan sisa K kuadrat dikurang ini sisa 4 sama dengan 12. Kemudian kita buat di sebelah kirinya sisa K pangkat 2, berarti kedua ruas kita tambahkan dengan 4 berarti ya. Jadi jadinya seperti ini, K kuadrat sama dengan 16. Karena kita ingin mencari nilai K-nya, berarti kita buat menjadi K aja di sebelah kirinya, berarti sama dengan ini. K sama dengan akar kuadrat dari 16. Akar kuadrat dari 16 itu kan adalah positif negatif 4 ya teman-teman. Positif negatif 4. Nah, karena di soal itu yang ditanyakan adalah mutlak K, berarti otomatis hasilnya adalah positif, ya kan? Berarti hasilnya adalah positif 4. Jadi jawabannya ini berarti jawabannya adalah D. Oke, sampai sini paham? Oke, mungkin kita lanjut ya di contoh soal nomor 2. Soal nomor 2 itu soal ujian tulis UGM tahun 2018, Matematika IPA kode 575, terletak di nomor 1, dan di kode 576 dia terletak pada soal nomor 7. Soal ini membahas materi terkait gabungan persamaan kuadrat dan juga barisan aritmatika ya. Langsung saja soalnya, akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah PX ditambah 27 itu sama dengan 0 adalah X1 dan X2 yang semuanya nilainya positif, di mana X2 itu lebih besar dari X1. Jika X1, X2, dan 5X1 berturut-turut itu adalah suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga barisan aritmatika, maka suku ke-10 adalah berapa? Nah, ditanyakan adalah suku ke-10-nya berapa. Jadi di soal ini sudah diketahui bahwa bisa kita tuliskan begini. Ini adalah U1. Suku pertama. Ini 2. Kemudian ini adalah suku ketiga. Iya kan? Oke. Teman-teman harus ingat dalam barisan aritmatika
beda tiap suku sebelumnya dan suku setelahnya itu pasti sama. Berarti bisa kita tuliskan begini. Bisa kita tuliskan bahwa U2 dikurang U1 itu sama dengan U3 dikurang U2. Karena bedanya pasti sama kan. Oke, di soal sudah diketahui bahwa U2-nya itu adalah ini ya, berarti X2. Kemudian U1-nya itu adalah X1. Kemudian U3-nya adalah 5X1 dan U2-nya adalah X2. Berarti bisa kita tuliskan gini, U2-nya kita ganti dengan X2 dikurang X1 sama dengan ini U3, ini kan 5X1 dikurang X2. Kemudian langkah selanjutnya ini kita samakan yang sejenis, berarti X kuadrat. Ini X kuadrat kita pindahkan ke sebelah kiri, berarti ditambah X2 ditambah ini kan pindah di sini jadi tambah, kemudian 5X1 negatif X1 pindah ke kanan, berarti kita tambah dengan X1. Kemudian kita jumlahkan, berarti kita dapatkan 2X2 sama dengan 6X1. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan, kedua ruas kita bagi dengan 2 agar di sebelah kiri nanti sisanya X2. Jadi kita dapatkan X2-nya itu sama dengan 3X1. Oke, ini kita simpan dulu ya teman-teman. Angka selanjutnya, teman-teman harus ingat dalam persamaan kuadrat itu persamaan kuadrat gini. Bentuknya kan AX kuadrat itu ditambah dengan BX ditambah dengan BX ditambah dengan C itu sama dengan 0. Ya kan? Ini persamaan kuadrat. Nah, teman-teman harus ketahui apabila dalam persamaan kuadrat begini, berarti bisa kita tuliskan X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B, yang ini negatif B itu per A, atau X1 dikali X2 itu sama dengan ini C per A. Nah, dalam soal ini sudah diketahui ada sebuah persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat ditambah PX ditambah 27, berarti bisa kita tuliskan X1 dikali X2 itu sama dengan X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. C per A. Berarti C-nya ini berarti ya C-nya 27 dibagi dengan A-nya ini 1. Berarti sama dengan 27 ya. Kita buat kayak gini. X1 dikali X2 sama dengan 27. Nah, 3X1 ini dari mana? 3X1 ini itu dari sini, kita langsung ubah 3X1 ini dari mana? Dari sini. Kita langsung ubah aja X2 nya yang tadi sudah kita dapatkan itu sama dengan 3X1. Makanya di sini kita ubah X1 dikali 3X1 itu sama dengan 27. Kemudian langsung kita kalikan aja. Maka jadinya 3X1 kuadrat itu sama dengan 7. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 3, nanti sisanya di sebelah kiri itu adalah X1 pangkat 2. Nah, dapatlah X1 kuadrat sama dengan 9. Kemudian kita ingin sisahkan di sebelahnya itu X1, berarti akar kuadrat dari 9. Itu adalah positif, negatif, 3. Nah, teman-teman harus perhatikan di sini X1-nya itu ada dua kemungkinan, yaitu positif 3 dan negatif 3. Kita kembali ke soal, karena di sini di soal diketahui bahwa X1 dan X2-nya itu adalah semuanya nilai positif, maka X1-nya di sini yang kita ambil adalah yang positif ya, berarti positif 3. X1-nya itu sama dengan 3.
Nah, dari sini teman-teman itu sudah bisa kita cari suku pertama, kedua, dan ketiganya, di mana suku pertama yang sudah kita dapatkan adalah 3. Selanjutnya kita ingin mencari suku keduanya. Di sini kan belum nih. Suku keduanya adalah 3x1. Berarti tinggal kita masukkan x2 sama dengan 3x1. Berarti x1-nya kan sudah kita dapatkan adalah 3 tadi ya. Yang ini ya. Berarti tinggal kita kalikan 3 dikali 3. Itu berarti x2-nya sama dengan 9. Nah, sama halnya dengan suku ketiga 5x1, berarti x1-nya kita ganti dengan 3, berarti 5 kali 3, suku ketiganya itu adalah 15. Oke. Karena sudah kita dapatkan, berarti bisa kita tuliskan suku pertamanya nih. Ini ya, x1-nya 3, kemudian suku keduanya 9, dan juga suku ketiganya adalah 15, dan seterusnya. Di sini kita bisa buat A itu sama dengan 3. A ini adalah suku pertama. Kemudian bedanya 6. Dari mana 6? Dari ini. 3 ke 9 itu kan bedanya 6. Kemudian 9 ke suku setelahnya tuh 15 adalah bedanya 6. Berarti bedanya kita bisa dapatkan adalah 6. Kemudian angka selanjutnya, karena di soal di sini kita ingin mencari suku ke-10, teman-teman harus ingat kembali rumus mencari nilai UN itu bagaimana. Rumusnya tuh seperti ini. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. N di sini adalah suku. N di sini adalah suku yang ingin kita cari. Berarti kalau kita mau cari suku ke-10, berarti nanti N-nya kita ganti dengan 10. Kemudian A di sini adalah suku pertamanya. Ini sudah kita dapatkan, suku pertama adalah 3. Kemudian ini N dikurang 1, suku yang kita ingin cari, kemudian dikalikan dengan beda. Bedanya berapa? Bedanya 6. Langsung saja kita substitusikan nilai yang sudah kita dapatkan tadi. Berarti UN sama dengan U10 sama dengan 3 ditambah 10 dikurang 1 dikalikan 6. Kita dapatkan 3, 10 kurang 1 kan 9, kemudian dikalikan dengan 6. 9 kali 6 berapa? 9 kali 6 kan 54. Berarti tinggal kita tambahkan dengan 3. Hasilnya berapa? U10 sama dengan 57. Nah, sudah kita dapatkan. Suku ke-10 adalah 57. Berarti jawabannya B. Ini jawabannya. Oke. Mungkin sampai sini aja soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini soal nomor 3, soal terakhir. Ini kita akan membahas soal terkait soal SIMA UI tahun 2020 matematika dasar. Soal ini berada di nomor 3. Soal ini membahas materi terkait fungsi dan inverse fungsi aljabar. Soalnya di sini diketahui fx ditambah 3g inverse x itu sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 18. Dan fx ditambah 2g inverse x itu sama dengan x kuadrat dikurang 14. Berarti di sini bisa kita buat begini. Ini adalah persamaan pertama. Oke. Persamaan pertama ya. Kemudian ininya adalah persamaan kedua. Oke. Jika f inverse x itu bernilai positif, maka g inverse 2 ditambah f inverse 2 itu sama dengan berapa? Nah, langkah yang pertama yang teman-teman harus ketahui dalam menyelesaikan soal ini, itu caranya kita mencari nilai fx-nya terlebih dahulu atau nilai g inverse x-nya terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bisa gunakan metode substitusi ataupun eliminasi menggunakan kedua persamaan ini. Nah, untuk lebih mudahnya kita menggunakan
cara eliminasi aja kali ya. Kita tulis persamaan yang pertama terlebih dahulu, ini jadinya seperti ini. Kemudian persamaan keduanya, kemudian kita eliminasi, kita langsung kurangkan aja. Di sini fx-nya kan yang kita eliminasi adalah fx-nya, berarti fx-nya ini habis. Jadi sisa ini 3 dikurang 2 jadinya G inverse. Kemudian x kuadrat dikurang habis, sisa x dikurang 18 dikurang 14 itu adalah negatif 4. Kita udah dapat G inverse-nya, G inverse x-nya itu sama dengan x kurang 4. Jadi langsung saja bisa kita cari G inverse 2 nya sama dengan berapa. Nah, tinggal kita substitusikan. Kita ganti nilai x-nya ini menjadi 2. Oke, jadinya seperti ini. G inverse 2 sama dengan x-nya kita ganti dengan 2, berarti 2 dikurang 4 itu sama dengan negatif 2. Berarti kita udah dapatkan G inverse-nya itu adalah 2. Kemudian langkah selanjutnya itu kita mencari nilai ini F inverse-nya. Karena nilai F inverse-nya itu belum diketahui di soal. Nah, cara kita mencarinya yaitu dengan cara sama seperti yang tadi, kita bisa menggunakan metode eliminasi ataupun substitusi. Karena di sini sudah kita gunakan metode eliminasi dan juga kita udah dapatkan G inverse X-nya itu sama dengan berapa, berarti bisa kita cari nilai F inverse-nya ini dengan mensubstitusikannya ke salah satu persamaan ini. Bisa persamaan 1, bisa persamaan 2. Kita pakai yang persamaan 2 aja. Kita tulis terlebih dahulu persamaan 2-nya ini. Kemudian tinggal kita gantikan nilai G inverse-nya ini sama dengan nilai G inverse yang sudah kita dapatkan, yaitu x kurang 4. Berarti jadinya seperti ini. Fx ditambah 2 ini dari sini, 2x dikurang 4 sama dengan x kuadrat dikurang 14. Ini tinggal kita substitusikan 2 dikali x, 2x, 2 dikali negatif 4 berarti negatif 8. Dapatlah seperti ini. Fx-nya sama dengan 2x dikurang 8 sama dengan x kuadrat dikurang 14. Kita samakan yang sejenis. Jadinya seperti ini. Fx sama dengan ini x kuadrat dikurang, ini pindah ke sini jadi negatif 2x, kemudian negatif 14. Negatif 8 pindah ke sebelah kanan berarti tambah negatif 14 ditambah 8 itu sama dengan negatif 6. Nah, kita udah dapatkan nilai fx-nya. Kemudian ini bisa kita cari. Kemudian selanjutnya, mohon maaf, setelah kita dapatkan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 6, langkah selanjutnya kita ingin mencari nilai F inverse-nya. Itu berapa? Nah, untuk mencari nilai F inverse-nya ini ada dua cara. Nah, ada cara yang panjang dan ada cara yang mudah. Yang pertama kita pakai cara yang panjang aja terlebih dahulu ya. Karena di sini sudah kita ketahui bahwa fx-nya sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 6. Untuk mencari nilai inverse-nya, itu fx-nya ini kita buat aja menjadi y sama dengan, berarti buatnya kita tulis ini, y sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 6. Fx-nya kita ganti dengan y. Karena untuk mencari inverse, sejatinya itu kan kita yang awalnya dia y sama dengan, itu kita ubah menjadi x sama dengan. Berarti kita buat seperti ini aja gitu. Buat seperti ini. Y-nya kita pindahkan ke belakang. Jadinya x kuadrat dikurang 2x dikurang 6 sama dengan y, ini sama aja, sama seperti ini guys. Kemudian langkah selanjutnya ini kita faktorkan menggunakan kuadrat apa sih namanya? Kita cari menggunakan kuadrat sempurna. Di sini kan kita dapatkan x kuadrat dikurang 2x dikurang 6. Nah, ini negatif 2-nya ini kita bagi seperdua, berarti bisa kita dapatkan nanti x dikurang 1 kan. Jadinya kayak gini.
Nah, berarti kita dapatkan nanti X dikurang 1 kuadrat begini. Ini kan X kurang 1 kuadrat, karena ini sudah kita bagi setengah, jadinya negatif 1 kan. Nah, X kurang 1 kuadrat kan, itu kan kalau kita faktorkan, itu kan hasilnya seperti ini, X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Karena di sini kita ingin mencari nilainya agar dia dapat X kuadrat dikurang 2X dikurang 6, berarti tinggal kita tambahkan, tinggal kita kurangkan negatif 7 di belakangnya. Jadi di sini kita buat X dikurang 1 kuadrat dikurang 7. 7 ini dari mana? 7 ini kita kurangkan 7 di sini agar nanti hasil pemfaktorannya ini itu sama seperti yang di atas. Nah, ini kan sama nih. 1 dikurang 7 itu kan negatif 6. Nah, kita dapatlah ini. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita buat di sebelah kiri itu menjadi X kurang 1 kuadrat aja, berarti negatif 7-nya ini kita pindahkan ke kanan. Jadinya seperti ini. Kemudian kita buat yang di sebelah kiri kuadratnya hilang, berarti kedua ruas kita kuadratkan. Jadinya seperti ini. X kurang 1 sama dengan ini kita kuadratkan, dia ditambah 7. Kemudian kita buat nilai yang sebelah kiri ini sisa nilai X. Jadinya kita dapatkan seperti ini. X sama dengan ini hasil dari akar kuadrat dari Y tambah 7 itu kan positif negatif. Kemudian X positif 1 ini dari mana? Dari ini. Ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian selanjutnya bisa kita buat, dan kita dapatkan tadi bahwa F inverse X-nya itu sama dengan positif. Karena ini sudah kita dapatkan X sama dengan, berarti sudah kita dapatkan berarti F inverse-nya. F inverse X-nya itu sama dengan positif negatif akar X ditambah 7 ditambah 1 gitu. Kemudian bisa kita tuliskan di sini. Kita kan ingin mencari nilai F inverse 2-nya. Nah, karena di sini F inverse 2 berarti tinggal kita substitusikan aja. Kita gantikan tiap nilai X-nya itu sama dengan 2. Berarti kita dapatkan positif negatif akar kuadrat 2 ditambah 7. Itu kan, kemudian ditambah 1. Hasilnya kan positif negatif akar 9. Nah, akar 9 ini kan bisa positif 3 ataupun negatif 3 kan. Kita tulis dulu kayak gini. Ini bisa jadi positif 3 dan negatif 3. Nah, kalau kita pakai positif, berarti 3 ditambah 1, hasilnya berarti 4. 4 ya. Kemudian negatif 3 ditambah 1, itu sama dengan 2. Jadi di sini nilai dari F inverse 2 itu ada 2 kemungkinan. Itu ada 4 dan negatif 2. Oh sorry, di sini negatif ya. Negatif 2. Jadi nilai F inverse 2 itu adalah 2 kemungkinan, yaitu bisa 4, bisa juga negatif 2. Kita kembali lagi ke soal. Jadi di sini di soal diketahui bahwasanya nilai F inverse-nya itu bernilai positif, berarti kita pakai yang 4 berarti. Oke. Langkah selanjutnya, karena sudah kita dapatkan G inverse dan F inverse 2-nya itu berapa, jadi langsung saja kita substitusikan di soal. Di sini G inverse-nya tadi kita dapatkan berapa? Negatif 2. Kita tulis negatif 2 ditambah
F inverse-nya berapa tadi? Itu 4. Sama dengan negatif 2 ditambah 4. Itu kan hasilnya 2. Berarti udah kita dapatkan nilai dari G inverse 2 ditambah F inverse 2 itu sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah yang B. Ini menggunakan cara yang panjang ya teman-teman. Cara singkatnya ada dan akan saya jelaskan selanjutnya. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas soal nomor 3 dengan menggunakan cara yang sedikit berbeda. Di sini saya akan menggunakan sedikit trik untuk menjawab soal nomor 3 ini. Untuk langkah yang pertama itu sama seperti pembahasan sebelumnya, kita mencari nilai ininya dulu, kemudian tiba di fungsi fx, kita dapatkan nanti fx-nya sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 6. Letak perbedaannya di sini itu terletak pada bagaimana cara kita menentukan f inverse 2-nya nih. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman, kita bisa menentukan nilai f inverse-nya ini tanpa kita mencari f inverse dari x kuadrat dikurang 2x dikurang 6 terlebih dahulu. Soalnya kalau kita mencari nilai f inverse dari persamaan ini, mungkin dari teman-teman ada yang keliru dan bingung bagaimana cara mencarinya, seperti cara yang sebelumnya yang saya sudah paparkan tadi. Sebelum ke triknya, saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana konsep trik yang saya akan bagikan ke teman-teman. Jadi di sini konsep triknya seperti ini. Di sini kita misalkan ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, di mana ada sebuah fungsi yang memetakan himpunan A ke B, itu katakan himpunan F, di mana X di sini itu adalah domainnya dan Y-nya di sini adalah rank-nya. Oke, hasilnya. Ini adalah fungsi ya teman-teman. Nah, kalau kita mencari nilai inverse, itu kebalikan dari fungsi. Yang awalnya fungsi memetakan dari A ke himpunan B. Nah, kalau dia inverse itu kebalikannya. Dia dipetakan dari himpunan B ke A gitu. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi bisa kita tuliskan F Y itu sama dengan X. F inverse Y itu sama dengan X. Kalau dia dalam bentuk inverse. Nah, di sini yang kita ingin carikan itu adalah F inverse 2. Itu sama dengan berapa? Nah, dalam menggunakan konsep ini, itu sudah kita tahu bahwa nilai Y-nya itu adalah 2. Ini, Y ini adalah nilai 2. Berarti, langsung saja kita substitusikan ke persamaan ini. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 6. Menggunakan konsep ini. Dimana Y-nya tadi sudah kita dapatkan, yaitu adalah 2. Berarti langsung saja kita tuliskan fx-nya ini kita ganti dengan y. Berarti kita tuliskan dengan 2 sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 6. Begitu. Kemudian langkah selanjutnya ini bisa kita balik. Ya menjadi x kuadrat dikurang 2x dikurang 6. Ini sama dengan 2. Berarti yang 2-nya ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita substitusikan 2-nya ini kita pindahkan ke kiri, berarti kan dikurang 8 jadinya dikurang 2, berarti negatif 6 dikurang 2 itu negatif 8 sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya ini tinggal kita faktorkan. Cara pemfaktorannya seperti ini, x dikurang 4 ditambah x ditambah 2 sama dengan 0. Hasil pemfaktoran dari ini. Kita cari dua buah bilangan yang ketika kita jumlahkan itu menghasilkan negatif 2, kemudian ketika kita kalikan dia menghasilkan negatif 8. Nah, bilangan itu adalah negatif. Itu adalah 4 dan 2. Setelah kita faktorkan, berarti dari sini bisa kita dapatkan nilai X-nya. X yang pertama ini, X yang pertama itu bisa kita dapatkan adalah
sama dengan 4 dan X yang keduanya ini adalah negatif 2. Begitu. Karena sudah kita dapatkan nilai X-nya, berarti kita perhatikan di soal nilai F inverse dari X itu bernilai positif, berarti yang kita ambil adalah yang nilainya positif, yaitu sama dengan 4 di sini. Berarti kita bisa tuliskan seperti ini. F inverse dari 2 itu sama dengan F inverse dari 2 itu sama dengan 4. Yang kita ambil adalah nilai yang positifnya. Karena sudah kita ketahui nilai G inverse-nya dan F inverse-nya, langsung saja kita substitusikan ke persamaan ini. Berarti kita dapatkan G inverse-nya berapa? 2 ditambah mohon maaf, ini ada salah penulisan, ini negatif 2 ya. 2 dikurang 4 negatif 2, negatif 2 kita tambah dengan nih F inverse-nya, berarti 4 sama dengan negatif 2 ditambah 4 itu adalah 2, berarti jawabannya adalah B. Nah, jawabannya sama seperti yang pembahasan sebelumnya. Saya di sini kita menggunakan cara cepat gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan ke teman-teman. Semoga pembahasan yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk masuk tes perguruan tinggi, baik itu UI ataupun UGM dan universitas yang lainnya. Mungkin itu aja, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.